Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ika Dek Dwi Nuryana, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif beserta teman-teman kelas Sistem Informasi 2022 UNESA yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi 2022B akan memaparkan hasil proyek akhir kami tentang pembuatan sebuah organisasi bakery dengan judul Slice of Heaven Bakes. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Nafla Aurelia dengan NIM 2205121438. Lalu perkenalkan, saya Maulana Dimasidi, anak Aurea Galasya, dengan NIM 220512140448. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Nur Hidayat dengan NIM 2205 1214043. Saya Jianti Syajar dengan NIM 2205 1214074. Baik, selanjutnya masuk pada profil dari Slice of Heaven Bakes. Slice of Heaven Bakes mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi menjadikan pilihan utama bagi pecinta makanan penutup yang menginginkan gabungan rasa, kualitas, dan kreasi yang tak tertandingi dari roti dan kue. Sedangkan untuk misinya adalah memberikan kualitas terbaik dengan bahan-bahan berkualitas serta teknik pembuatan roti yang menjaga standar kebersihan, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, profesional, dan responsif sehingga menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Selanjutnya ada terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas, membangun kemitraan dengan usaha lokal, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di sekitar toko. Lalu mendorong kreativitas dan ekspresi dalam setiap produk yang dihasilkan, menciptakan suasana toko yang inspiratif dan mengundang pelanggan untuk menikmati momen istimewa. Lalu yang terakhir ada terus mengembangkan dan menghadirkan produk-produk inovatif yang menggabungkan citra rasa tradisional dengan sentuhan modern serta memenuhi selera pelanggan yang beragam. Di sini merupakan struktur organisasi dari Slice of Heaven Bakes. Yang pertama ada yang paling atas atau high level manajemennya ada pemilik, lalu terdapat manajer operasional sebagai middle level management, lalu yang low management terdapat 3 tim, yaitu tim produksi, tim penjualan, dan juga tim administrasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada Slice of Heaven Bakes terdapat 3 kategori manajemen, dengan yang pertama high level management. Pada posisi high level management, toko roti Slice of Heaven Bakes diisi oleh pemilik toko roti itu sendiri. Selanjutnya pada middle level management, toko roti Slice of Heaven Bakes diisi oleh manajer operasional, dan pada posisi low level management, toko roti Slice of Heaven Bakes diisi oleh staff yang terdiri dari 3 tim, yaitu tim produksi, tim penjualan, dan juga tim administrasi. Lalu untuk pembagian kerja setiap struktur organisasi sendiri, yang pertama ada pemilik toko roti. Pemilik adalah orang atau keluarga yang memiliki dan mengurus toko roti tersebut. Tugas dari pemilik adalah membuat keputusan strategis, menentukan visi dan misi, serta mengelola secara umum toko roti. Pemilik toko roti termasuk high level management yang membawahi manajer operasional. Untuk manajer operasional toko roti bertanggung jawab atas banyak hal, termasuk mengelola tim, memantau produksi, memantau kualitas, dan melaporkan semua laporan kepada pemilik toko roti. Dalam manajemen tingkat menengah, manajer operasional bertanggung jawab atas 3 tim, yakni tim administrasi, penjualan, dan juga produksi. Berikut merupakan tim-tim yang merupakan low management. Yang pertama ada tim produksi. Tim produksi memiliki pembagian kerja untuk melakukan segala proses yang diperlukan dalam produksi roti, di mana tim produksi bertugas dalam memasak, mengolah bahan, dan memastikan persediaan roti selalu tersedia. Selanjutnya ada tim penjualan. Tim penjualan mencakup pelayanan, pemasaran, dan penjualan roti sehari-hari kepada pelanggan. Tim penjualan bertugas dalam memberikan layanan pelanggan, mengurus pesanan, dan menjalankan kasir. Selanjutnya ada tim administrasi. Tim administrasi
berlingkup pada kepengurusan tugas-tugas administratif termasuk pemrosesan pembayaran, pencatatan penjualan, pengadaan stok, dan manajemen keuangan toko. Selanjutnya masuk pada standar operasional prosedur atau SOP dari Slice of Given Base. SOP ini sendiri bertujuan untuk memastikan proses produksi, penjualan, dan administratif toko roti berjalan dengan efisien, aman, dan juga berkualitas. Dalam penentuan SOP, Slice of Heaven Bakes memiliki beberapa ketentuan, yakni produksi, penjualan, administrasi toko roti sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan bahan baku dengan SOP, periksa pesanan bahan baku sesuai pesanan, lalu cek kualitas bahan baku termasuk keutuhan, kesegaran, tanggal kadaluarsa. Selanjutnya simpan bahan baku sesuai dengan kondisi penyimpanan. Lalu SOP yang kedua ada persiapan bahan baku yang mencakup siapkan bahan baku yang digunakan sesuai resep yang ditentukan. Setiap pembuatan roti harus memiliki perbandingan resep yang sama. Lalu SOP yang ketiga ada pada proses produksi. Dengan SOP, ikuti resep yang telah ditetapkan untuk setiap produksi roti, persiapkan alat dan peralatan yang diperlukan sebelum proses produksi, melakukan proses pencampuran adonan dan pengovenan dengan benar, termasuk waktu dan kecepatan yang tepat. Lalu ada roti harus melalui tahap sortir sebelum masuk pada tahap penjualan. SOP yang keempat ada penyimpanan dan penjualan. Yang pertama, biarkan produk yang telah matang menjadi dingin sebelum penyiapan atau penjualan. Lalu simpan produk roti dalam wadah yang sesuai dan tempatkan dalam rak atau display. Lalu tetapkan metode FIFO atau first in first out untuk memastikan produk terjual sebelum kadaluarsa dan periksa secara teratur kondisi dan tanggal kadaluarsa produk roti yang tersimpan. SOP selanjutnya yakni tentang kebersihan. Pastikan area kerja, peralatan, dan alat yang digunakan bersih sebelum memulai dan selama proses produksi dan penjualan. Lalu gunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan dan tutup kepala saat penanganan makanan. Selanjutnya lakukan pembersihan rutin pada area kerja termasuk lantai, meja, dan peralatan. SOP selanjutnya ada manajemen inventaris. Dengan rincian SOP buat pencatatan penjualan atau transaksi penjualan, monitor persediaan bahan baku dan produksi roti secara teratur, buat laporan tentang persediaan yang tersisa, produk yang terjual, dan kebutuhan pengadaan bahan baku, dan selanjutnya buat perencanaan pengadaan bahan baku berdasarkan tingkat permintaan dan estimasi penjualan. SOP yang terakhir ada dokumentasi. Simpan catatan yang rapi mengenai semua proses penerimaan bahan, produksi, penjualan, dan administratif. Dari SOP yang telah ditetapkan oleh Slice of Heaven Bakes, di sini terdapat flowchart dari SOP tersebut. Bisa di next untuk perinciannya. Berikut merupakan flowchart partition. Yang pertama ada datang dari tim administrasi. Dengan tim administrasi memastikan penerimaan dan pengadaan bahan baku, lalu dilanjut oleh tim produksi. Dengan tim produksi memproduksi roti yang akan diperjualbelikan setiap harinya. Lalu masuk pada segmen penjualan, tim penjualan menata dan memajang roti yang telah matang untuk dijual. Tim penjualan bersiap di posisinya untuk melayani pelanggan yang datang. Jika pelanggan datang, maka tim penjualan akan melayani pelanggan yang datang dengan responsif dan ramah. Namun jika tidak, tim penjualan akan bersiap untuk tetap bersiap di posisinya untuk melayani pelanggan yang akan datang. Lanjut pada percabangan yang kedua, ada pelanggan memesan roti pilihan. Jika tidak, tim penjualan tetap melayani pelanggan yang datang dengan responsif dan ramah. Namun jika pelanggan memesan, tim penjualan akan membantu konsumen dalam melakukan pembayaran roti. Tim administratif pun akan bekerja memastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Lalu masuk pada percabangan yang ketiga, pelanggan mempunyai keluhan atau pertanyaan. Jika iya, tim penjualan akan menanggapi keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan ramah. Lalu selanjutnya, tim penjualan akan menyampaikan solusi atas keluhan dan pertanyaan. Lalu pelanggan akan meninggalkan toko. Selanjutnya masuk pada Service Level Agreement atau SLA yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan berikutnya. Service Level Agreement atau SLA.
bertujuan untuk menjelaskan komitmen dalam menyediakan layanan bakery yang berkualitas kepada pelanggan. Dalam penentuan SLA, Slice of Heaven Bakes memiliki beberapa poin sebagai berikut. Waktu operasional, kualitas produk, pemesanan, harga dan pembayaran, layanan pelanggan, kebijakan pengembalian dan penggantian, penanganan keluhan, keandalan sistem, ketepatan waktu, pelatihan karyawan, stok produk, program loyalty pelanggan, ketersediaan menu, komunikasi promosi, pemenuhan pesanan besar, pengelolaan informasi pelanggan, komitmen lingkungan, peningkatan kualitas layanan, ketentuan pembatalan pesanan, dan ketersediaan customer feedback. Ya, berikutnya Table Service Level Agreement (SLA) Slice of Heaven Bakes. Yang pertama adalah layanan waktu operasional dengan level layanan sedang tanpa ada waktu respon maksimal. Kriteria kualitasnya itu hari kerjanya adalah dari hari Senin sampai hari Minggu dan beroperasional dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Sanksinya, jam tutup akan ditambah sesuai keterlambatan pembukaan toko. Yang kedua, kualitas produk dengan level layanan yang tinggi tanpa adanya waktu respon maksimal. Kriteria kualitasnya produk akan selalu segar dan disiapkan sesuai dengan standar kualitas toko. Sanksinya diganti saat itu juga kepada pelanggan yang menerima produk yang tidak segar. Next. Yang berikutnya adalah pemesanan dengan layanan yang tinggi dengan waktu respon maksimal 10 menit. Pesanan dapat dilakukan melalui toko fisik atau datang ke toko secara langsung. Pesanan akan dibuat atau siap dalam waktu 10 menit. Sanksinya pelanggan memperoleh kompensasi berupa potongan harga. Berikutnya nomor 4, harga dan pembayaran dengan level layanan sedang dengan waktu respon maksimal 15 menit. Harga produk tersedia dalam rak atau display serta buku menu. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, kris, atau debit. Pembayaran dilakukan maksimal 15 menit setelah pemesanan. Dan sanksinya, pelanggan memperoleh kompensasi berupa potongan harga. Next, nomor 5. Yang berikutnya adalah layanan pelanggan, level layanannya juga tinggi. Dengan waktu respon maksimal itu 30 menit. Menjamin responsif dalam menangani keluhan dan pertanyaan pelanggan. Layanan pelanggan toko tersedia selama jam operasional. Pelangganan dilayani maksimal 30 menit setelah datang di toko. Sanksinya, pelanggan memperoleh kompensasi berupa potongan harga. Nomor 6 itu kebijakan pengembalian dan penggantian dengan level layanan sedang dan dengan waktu respon maksimal 3 jam setelah pembelian. Menyediakan kebijakan yang jelas tentang pengembalian dan penggantian produk yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Sanksinya, produk yang tidak sesuai segera diganti dan pelanggan memperoleh kompensasi berupa potongan harga. Next. Berikutnya nomor 7, penanganan keluhan dengan level layanan yang tinggi. Waktu respon maksimal 1 jam setelah pembelian. Tim penjualan akan berusaha menyelesaikan masalah dalam batas waktu yang wajar. Sanksinya, keluhan pelanggan akan ditangani dengan cepat dan efisien, dan pelanggan memperoleh kompensasi berupa potongan harga. Nomor 8, yaitu keandalan sistem dengan level layanan yang tinggi. Waktu respon maksimal 15 menit. Sistem pemesanan dan pembayaran akan dijaga agar selalu berfungsi dengan baik. Dalam kasus gangguan teknis, Slice of Heaven Bakes akan berusaha memperbaiki masalah dalam waktu sesingkat mungkin. Dan sanksinya, pelanggan memperoleh kompensasi berupa potongan harga atau berupa voucher. Next, nomor 9. Yang berikutnya adalah ketepatan waktu dengan level layanan yang sedang. Waktu respon maksimal 10 menit. Produk yang dipesan akan disiapkan dan diberikan kepada pelanggan tepat waktu, sesuai dengan komitmen 10 menit. Sanksinya, pelanggan memperoleh kompensasi berupa potongan harga pada produk yang dipesan. Berikutnya nomor 10, pelatihan karyawan dengan level layanan yang tinggi. Waktu respon maksimal 48 jam untuk menyelenggarakan pelatihan karyawan. 1 minggu setelah karyawan baru bergabung dengan toko. Nah,
Karyawan toko Slice of Heaven Bakes akan diberikan pelatihan untuk memberikan pelayanan yang ramah dan efisien kepada pelanggan. Sanksinya, karyawan diberikan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan pelanggaran kebijakan, dan karyawan diminta untuk mengikuti pelatihan tambahan. Next, nomor 11, stok produk dengan level layanan yang tinggi. Menjaga stok produk yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pada saat stok produk habis, informasi yang jelas dan transparan akan diberikan kepada pelanggan. Sanksinya, pemberian diskon sebagai permintaan maaf dari pegawai kepada pelanggan. Nomor 12, program loyalty pelanggan dengan level layanan sedang, waktu respon maksimal 8 jam. Slice of Heaven Bakes dapat menawarkan program loyalitas atau diskon khusus kepada pelanggan yang sering berbelanja. Nah, ini sebagai bentuk kompensasi, pelanggan mendapatkan diskon khusus atau penawaran istimewa. Berikutnya, ketersediaan menu dengan level layanan yang tinggi, waktu respon maksimal 10 menit. Menu yang tersedia akan mencakup variasi produk yang memadai. Jika ada perubahan dalam menu, pemberitahuan akan diberikan kepada pelanggan. Sanksinya, kompensasi pelanggan dengan diskon untuk kunjungan yang berikutnya. Nomor 14, komunikasi promosi dengan level layanan sedang, waktu respon maksimal 24 jam. Informasi tentang promosi, penawaran khusus, atau acara toko akan dikomunikasikan kepada pelanggan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, email, atau pemberitahuan di toko. Sanksinya diskon dan voucher yang lebih besar untuk kunjungan berikutnya. Nomor 15, pemenuhan pesanan besar dengan level layanan yang tinggi dengan waktu respon maksimal 3 jam. Untuk pesanan dalam jumlah besar, Slice of Heaven Bakes akan memberikan estimasi waktu persiapan dan memastikan ketersediaan stok yang memadai. Sanksinya, pengembalian sebagian atau penuh dari biaya pesanan ditambah diskon besar pada pembelian berikutnya. Berikutnya, pengelolaan informasi pelanggan. Dengan level layanan yang tinggi, Slice of Heaven Bakes akan menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan mengelolanya sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. Sanksinya, karyawan yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi pelanggan diberikan peringatan tertulis tentang pelanggaran dan diperingatkan untuk mematuhi kebijakan privasi, pemberhentian kerja, atau kontrak dan tuntutan hukum bagi pihak yang melanggar kebijakan privasi. Berikutnya 17, komitmen lingkungan. Dengan level layanan yang sedang, Slice of Heaven Bakes berkomitmen terkait praktik ramah lingkungan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan atau pembatasan penggunaan plastik. Sanksinya, karyawan yang bertanggung jawab diminta mengikuti pelatihan lingkungan tambahan serta pemberlakuan denda atau sanksi finansial sesuai dengan kebijakan. Nomor 18, peningkatan kualitas layanan dengan level layanan yang tinggi. Slice of Heaven Bakes akan terus berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan menerima umpan balik dari pelanggaran dan melakukan evaluasi internal secara berkala. Sanksinya, karyawan diberikan pemberitahuan tertulis yang mengingatkan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan dan pengurangan bonus atau insentif pada pelanggaran kualitas layanan. 19, ketentuan pembatalan pesanan dengan level layanan yang tinggi, waktu respon maksimal 2 hari sebelum hari pengambilan. Menetapkan kebijakan yang jelas terkait pembatalan pesanan termasuk batas waktu, pembatalan, dan prosedur yang harus diikuti. Produk yang sudah terinput dan masuk dalam kasir tidak dapat dibatalkan. Sanksinya, pelanggaran yang membatalkan di luar batas waktu yang ditetapkan dikenai biaya pembatalan. Nah, nomor 20, ketersediaan customer feedback dengan level layanan yang sedang, waktu respon maksimal 24 jam. Memberikan saluran atau formulir khusus untuk umpan balik pelanggan dan memastikan bahwa tanggapan diberikan dalam waktu yang wajar. Sanksinya, penurunan kinerja karyawan jika tidak memenuhi ketersediaan customer feedback dan pemberian pelatihan tambahan pada karyawan. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya pada bagian
Operational Level Agreement atau OLA. Dalam penentuan Operational Level Agreement atau OLA Slice of Heaven Bakes memiliki beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku yang melibatkan tim administrasi untuk memastikan bahwa bahan-bahan baku selalu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan pengadaan bahan baku akan dilakukan secara berkala sesuai dengan jumlah produksi. Lalu yang kedua, produksi produk yang melibatkan tim produksi untuk memastikan roti diproduksi sesuai dengan resep dan standar kualitas yang telah ditentukan dalam SLA. Produk yang telah selesai akan ditempatkan dalam rak atau display toko untuk ketersediaan segera. Lalu yang ketiga, pemesanan dan penjualan. Tim penjualan akan menerima pesanan melalui toko fisik atau pesanan yang datang secara langsung. Dan pesanan akan dibuat atau siap dalam waktu maksimal 10 menit setelah pesanan diterima. Lalu yang keempat, penetapan harga dan pembayaran. Tim penjualan akan memastikan harga produk selalu tersedia dalam rak atau display toko serta dalam buku menu sesuai dengan SLA. Tim administratif dapat memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai melalui QRIS atau dengan kartu debit sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Dan sistem pembayaran akan diawasi untuk memastikan transaksi dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Lalu layanan pelanggan, tim penjualan toko akan merespons keluhan dan pertanyaan pelanggan sesuai dengan komitmen responsif yang telah ditetapkan dalam SLA. Dan pelatihan karyawan di bagian layanan pelanggan akan dilakukan secara berkala, yakni 1 tahun sekali, untuk meningkatkan keterampilan dan responsivitas. Lalu manajemen keamanan dan keselamatan. Slice of Heaven Bakes akan menjalankan prosedur keselamatan untuk menghindari kecelakaan dan cedera di toko. Slice of Heaven Bakes akan mengawasi keamanan toko dan area produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu pemeliharaan fasilitas. Tim administratif akan bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan fasilitas termasuk peralatan produksi dan area toko. Lalu pengelolaan sistem IT, tim penjualan dan tim administrasi akan memastikan sistem pemesanan dan pembayaran tetap berfungsi dengan baik, serta merespon secara cepat terhadap gangguan teknis sesuai dengan SLA. Lalu monitoring ketersediaan produk. Sistem pemantauan stok akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa stok produk selalu memadai sesuai dengan SLA, dan tim penjualan akan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pelanggan jika stok produk habis. Lalu komersialisasi dan promosi. Tim penjualan akan memastikan informasi promosi dan acara khusus dikomunikasikan kepada pelanggan sesuai dengan SLA. Saluran promosi yang termasuk adalah media sosial, email, dan pemberitahuan di toko. Lalu pengelolaan program loyalty. Tim penjualan akan mengelola program loyalitas pelanggan sesuai dengan SLA. Informasi tentang program akan disampaikan kepada pelanggan secara teratur. Lalu peningkatan proses dan kualitas. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan dalam proses produksi, layanan pelanggan, dan operasional toko secara keseluruhan. Manajer operasional akan memastikan implementasi perbaikan berkelanjutan sesuai dengan temuan evaluasi. Dan yang terakhir, ketentuan pembatalan pesanan. Tim penjualan dan administrasi akan memastikan bahwa kebijakan pembatalan pesanan sesuai dengan SLA, termasuk batas waktu dan prosedur yang telah ditetapkan. Next. Berikut adalah tabel operasional level agreement atau OLA untuk Slice of Heaven Bakes. Yang pertama, proses dan fungsi persediaan bahan baku. Yang terlibat adalah tim administrasi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan pengadaan bahan baku akan dilakukan secara berkala sesuai dengan jumlah produksi, dengan waktu respon maksimal 60 menit, dan eskalasi tim administrasi dengan peninjauan dan revisi yang dilakukan setiap 2 minggu. Lalu yang kedua, produksi produk. Tim produksi bertanggung jawab untuk memastikan roti diproduksi sesuai dengan resep dan standar kualitas yang telah ditentukan dalam SLA. Produk
yang telah selesai akan ditempatkan dalam rak atau display untuk ketersediaan segera. Waktu respon maksimal 60 menit, eskalasi tim produksi dan peninjauan dan revisi dilakukan setiap minggunya. Next. Lalu yang ketiga, pemesanan dan penjualan yang melibatkan tim penjualan yang bertanggung jawab untuk menerima pesanan melalui toko fisik atau pesanan yang datang secara langsung. Pesanan akan dibuat atau siap dalam waktu maksimal 10 menit setelah pemesanan diterima. Dengan waktu respon maksimal 10 menit, eskalasi tim penjualan dan peninjauan dan revisi dilakukan setiap minggu. Lalu penetapan harga dan pembayaran yang melibatkan tim penjualan dan tim administratif yang bertanggung jawab untuk memastikan harga produk selalu tersedia dalam rak atau display toko serta dalam buku menu sesuai dengan SLA dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai melalui QRIS atau dengan kartu debit sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Eskalasi tim penjualan dan tim administratif, peninjauan dan revisi dilakukan setiap bulan. Lalu layanan pelanggan yang melibatkan tim penjualan. Tim penjualan toko akan merespon keluhan dan pertanyaan pelanggan sesuai dengan komitmen responsif yang telah ditetapkan. Dengan waktu respon maksimal 15 menit dan eskalasi tim penjualan, peninjauan dan revisi dilakukan setiap minggunya. Lalu manajemen keamanan dan keselamatan, tim administratif, tim produksi, dan tim penjualan lah yang terlibat. Dengan tanggung jawab, Slice of Even Bakes akan menjalankan prosedur keselamatan untuk menghindari kecelakaan dan cedera di toko. Slice of Even Bakes akan mengawasi keamanan toko dan area produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Eskalasinya tim administratif, tim produksi, dan tim penjualan, peninjauan dan revisi dilakukan setiap 2 minggu. Next. Lalu pemeliharaan fasilitas, pihak yang terlibat adalah tim administratif yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan fasilitas termasuk peralatan produksi dan area toko. Eskalasi tim administratif, peninjauan dan revisi dilakukan setiap bulan. Lalu pengelolaan sistem IT, pihak yang terlibat adalah tim penjualan dan tim administratif. Tanggung jawabnya, tim penjualan dan tim administratif akan memastikan sistem pemesanan dan pembayaran tetap berfungsi dengan baik, serta merespons secara cepat terhadap gangguan teknis sesuai dengan SLA. Eskalasinya tim penjualan dan tim administratif dan peninjauan dan revisi dilakukan setiap bulan. Monitoring ketersediaan produk yang melibatkan tim penjualan dengan tanggung jawab sistem pemantauan stok akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa stok produk selalu memadai sesuai dengan SLA. Dan tim penjualan akan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pelanggan jika stok produk habis. Dengan waktu respon maksimal 10 menit, eskalasi tim penjualan dan peninjauan dan revisi dilakukan setiap harinya. Next. Lalu komersialisasi dan promosi yang melibatkan tim penjualan yang bertanggung jawab untuk memastikan informasi promosi dan acara khusus dikomunikasikan kepada pelanggan sesuai dengan SLA. Saluran promosi yang termasuk adalah media sosial, email, dan pemberitahuan di toko. Dengan waktu respon maksimal 24 jam, eskalasi tim penjualan, peninjauan dan revisi dilakukan setiap bulan. Lalu pengelolaan program loyalty pelanggan, ya pihak yang terlibat adalah tim penjualan yang bertanggung jawab untuk mengelola program loyalitas pelanggan sesuai dengan SLA, dan informasi tentang program akan disampaikan kepada pelanggan secara teratur. Eskalasi tim penjualan, peninjauan dan revisi dilakukan setiap bulannya. Next. Lalu peningkatan proses dan kualitas,
Di akan terlibat manajer operasional yang bertanggung jawab untuk evaluasi rutin dan mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan dalam proses produksi, layanan pelanggan, dan operasional toko secara keseluruhan. Manajer operasional akan memastikan implementasi perbaikan berkelanjutan sesuai dengan temuan evaluasi. Eskalasi manajer operasional, peninjauan dan revisi dilakukan setiap bulan. Lalu ketentuan pembatalan pesanan yang melibatkan tim penjualan dan tim administrasi. Tanggung jawabnya tim penjualan dan administrasi akan memastikan bahwa kebijakan pembatalan pesanan sesuai dengan SLA, termasuk batas, waktu, dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan waktu respon maksimal 3 jam, eskalasi tim penjualan dan tim administrasi, peninjauan dan revisi dilakukan setiap bulannya. Next. Oke, penentuan RACI. Dalam konteks pemilik, manajer operasional, tim produksi, tim penjualan, dan tim administrasi di toko roti, berikut adalah penentuan matriks RACI untuk beberapa tugas atau aktivitas. Yang pertama, mendefinisikan produk baru. Responsibel, tim produksi mengidentifikasikan kebutuhan produk untuk produk baru. Accountable, pemilik toko roti memastikan produk baru sesuai dengan visi toko. Consulted, tim penjualan mendapatkan masukan pelanggan potensial dan tim administrasi untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Informed, manajer operasional untuk penjadwalan produksi. Lalu yang kedua, merencanakan promosi produk baru. Responsible, tim penjualan merancang strategi promosi. Accountable, pemilik toko roti memastikan produk baru sesuai dengan visi toko. Consulted, tim administrasi untuk persetujuan perubahan harga atau perubahan penting lainnya, dan tim produksi untuk memastikan ketersediaan produk. Informed, manajer operasional untuk koordinasi pelaksanaan promosi. Next. Lalu yang ketiga, penerimaan pesanan pelanggan. Responsible, tim penjualan menerima pesanan dari pelanggan. Accountable, tim penjualan memimpin tim penjualan. Consult, tim administrasi untuk memastikan stok tersedia dan pemilik toko roti untuk persetujuan harga atau perubahan penting lainnya. Inform, tim produksi untuk persiapan produksi, manajer operasional. Penerimaan pesanan pelanggan. Responsible, tim administrasi mengawasi stok dan memesan bahan baku. Accountable, pemilik toko roti untuk anggaran dan kebijakan pengadaan. Consult, tim produksi untuk memahami kebutuhan produksi. Inform, tim penjualan untuk mengantisipasi stok yang tersedia. Dan manajer operasional. Next. Lalu yang kelima, produksi roti. Responsible, tim produksi memproduksi roti dengan pesanan. Accountable, tim produksi pemimpin tim produksi. Consult, tim administrasi untuk perubahan mendesak dalam bahan baku atau produksi. Inform, tim penjualan untuk pengiriman dan perubahan jadwal produksi. Dan pemilik toko dan manajer operasional. Yang keenam, pelayanan pelanggan. Responsible, tim penjualan menanggapi pertanyaan dan masalah pelanggan. Accountable, manajer operasional memastikan pelayanan pelanggan berjalan lancar. Consult, tim administrasi untuk pemecahan masalah keuangan pelanggan. Inform, pemilik toko roti untuk keputusan strategis dan tim produksi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengelola keuangan. Responsible, tim administrasi mengelola transaksi keuangan harian. Lalu pada accountable, pemilik toko roti bertanggung jawab atas keuangan keseluruhan. Yang ketiga ada konsul manajemen operasional atau untuk kebutuhan anggaran. Selanjutnya inform, tim penjualan untuk mengantisipasi arus kas dengan tim produksi. Lalu yang kedelapan, pengembangan menu.
Pada responsibel, tim produksi mempelajari dan mengembangkan menu baru yang lebih inovatif dan mengikuti tren di pasaran. Kalau untuk accountable, tim produksi juga bertanggung jawab memastikan keberlanjutan dan popularitas menu baru. Lalu untuk konsul, tim penjualan melakukan survei untuk mendapatkan masukan pelanggan dan pasar. Lalu yang terakhir, inform, tim administrasi berperan untuk mempersiapkan bahan baku yang diperlukan. Lalu ada kebersihan dan keamanan. Pada responsibel, seluruh staf yang bekerja bertanggung jawab menjaga kebersihan toko. Lalu untuk accountable, manajer operasional bersama pemilik toko yang bertanggung jawab memastikan standar kebersihan dan keamanan terpenuhi. Lalu untuk konsul, tim produksi yang memberikan masukan tentang praktik keamanan makanan. Dan yang terakhir, inform, seluruh staf toko yang perlu tahu tentang perubahan kebijakan kebersihan dan keamanan. Lalu yang ke-10 ada manajemen kualitas. Pada responsibel, manajemen kualitas, tim produksi bertanggung jawab untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas. Kalau pada accountable, manajer operasional dibantu dengan tim produksi bertanggung jawab atas pemeliharaan dan peningkatan standar kualitas. Yang ketiga ada konsul. Pada konsul, tim produksi menerima masukan yang didapatkan dari survei pelanggan tentang proses perbaikan dalam kualitas produk. Dan yang terakhir, pada inform, tim penjualan harus mengerti dan memahami tentang standar kualitas toko untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Selanjutnya ada pengembangan bisnis. Pada responsibel pengembangan bisnis, pemilik toko dan manajer operasional bersama dengan tim administrasi bertanggung jawab untuk mencari peluang baru dan kemitraan. Lalu pada accountable, manajer operasional juga bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan. Yang ketiga, pada konsul, tim penjualan memberikan masukan tentang tren industri di pasaran dan preferensi dari survei pelanggan. Dan yang terakhir, pada info, pemilik toko dan manajer operasional harus tahu tentang rencana pengembangan bisnis. Yang terakhir, pengelolaan hubungan pemasok. Pada responsibel, pemilik toko menentukan standar untuk berinteraksi dengan pemasok dan manajer operasional berinteraksi dengan pemasok tiap harinya. Lalu pada accountable, manajer operasional juga bertanggung jawab atas penerimaan pasukan bahan baku. Lalu pada konsul, pemilik toko menegosiasikan kontrak pemasok, sementara manajer operasional berkoordinasi dengan tim produksi mengenai ketersediaan bahan baku. Dan yang terakhir, pada inform, pemilik toko dan manajer operasional harus tahu tentang hubungan dengan pemasok dan perubahan dalam pasokan bahan baku. Berikut tabel RACI pada slice of given bag. Selanjutnya, bisnis proses. Ada beberapa tahapan bisnis proses yang dilakukan pada slice of given bags, yaitu yang pertama pemesanan bahan baku. Yang bertanggung jawab yaitu tim administrasi. Dimulai dari menerima pesanan dari tim produksi, memeriksa persediaan bahan baku, membuat pemesanan bahan baku jika stok tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, proses penerimaan bahan baku. Yang bertanggung jawab yaitu tim produksi. Dimulai dari menerima pengiriman bahan dari supplier, memeriksa kualitas bahan baku. Selanjutnya ada persiapan produksi. Tim produksi bertanggung jawab pada proses ini. Dimulai dari menyiapkan daftar resep produksi untuk setiap menu roti, menyiapkan bahan baku, menyiapkan alat dan peralatan yang diperlukan. Lalu yang keempat, proses produksi yang bertanggung jawab yaitu tim produksi. Langkah-langkahnya yaitu dimulai dari mengikuti resep yang telah ditetapkan untuk setiap produk roti, lalu melakukan proses pencampuran adonan dan pengovenan dengan benar, termasuk waktu dan kecepatan yang tepat, dan menyortir roti sebelum masuk pada tahap penjualan. Lalu yang kelima, penyimpanan dan penjualan. Tim penjualan bertanggung jawab pada proses ini. Dimulai dari menyimpan produk roti dalam wadah yang sesuai dan ditempatkan dalam rak atau display.
lalu menetapkan metode FIFO atau first in first out untuk memastikan produk terjual sebelum kadaluarsa. Tim penjualan menerima pesanan pelanggan dan mengkonfirmasi ketersediaan stok. Yang keenam, ada proses administrasi atau pembayaran. Tim administrasi bertanggung jawab pada proses ini. Dimulai dari pelanggan yang telah memesan akan dilayani oleh tim administrasi untuk melakukan pembayaran. Lalu membantu pembayaran dan mencatatnya dalam sistem keuangan. Tim administrasi juga mencatat data penjualan. Lalu yang ketujuh, ada proses manajemen inventaris. Manajer operasional bertanggung jawab pada proses ini. Dimulai dari membuat pencatatan penjualan, lalu monitor persediaan bahan baku dan produk roti secara teratur, lalu membuat laporan tentang persediaan yang tersisa, produk yang terjual, dan kebutuhan pengadaan bahan baku. Dan yang terakhir, membuat perencanaan pengadaan bahan baku berdasarkan tingkat permintaan dan estimasi penjualan. Lalu proses yang terakhir yaitu dokumentasi. Tim administrasi dan manajer operasional bertanggung jawab pada proses ini. Dimulai dari tim administrasi yang membuat dan menyimpan dokumen-dokumen terkait proses bisnis seperti faktur, penerimaan bahan baku dan dokumen produksi, pemeliharaan arsip dan penyimpanan dokumen sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. Lalu ada manajer operasional yang memastikan bahwa proses bisnis mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir, menyimpan catatan yang rapi mengenai semua proses penerimaan bahan, produksi, penjualan, dan administratif. Berikut diagram proses bisnis, dimulai dari tim administrasi, yaitu pesanan bahan baku, lalu menerima pesanan dari tim produksi, memeriksa persediaan bahan baku, lalu dilakukan pemeriksaan apakah stok terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan lanjut pada tim produksi. Jika tidak, maka membuat pemesanan bahan baku. Jika stok terpenuhi, maka tim produksi akan menerima pengiriman bahan dari supplier, lalu memeriksa kualitas bahan baku, menyiapkan daftar resep produksi untuk setiap menu roti. Lalu tim produksi juga mengikuti resep yang telah ditetapkan untuk setiap produk roti dan menyiapkan bahan baku. Setelah menyiapkan bahan baku, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, setelah mengikuti resep yang telah ditetapkan untuk setiap produk roti, tim produksi melakukan proses produksi roti. Lalu setelah itu menyortir roti, lalu menyimpan produk roti dalam wadah yang sesuai dan menempatkan dalam rak display yang dilakukan oleh manajer operasional. Yang dilakukan oleh tim penjualan. Lalu tim penjualan menerapkan metode FIFO atau first in first out untuk memastikan produk terjual sebelum kadaluarsa. Lalu menerima pesanan pelanggan dan mengkonfirmasi ketersediaan stok. Selanjutnya, akan berlanjut ke proses melayani pembayaran pelanggan yang telah memesan yang dilakukan oleh tim administrasi. Lalu membantu pembayaran dan mencatatnya dalam sistem keuangan. Lalu mencatat data penjualan dan lalu membuat dan menyimpan dokumen. Selanjutnya pemeliharaan dan penyimpanan dokumen sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. Untuk manajer operasional, melakukan monitor persediaan bahan baku dan produk roti secara teratur, lalu membuat laporan persediaan, penjualan, dan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, membuat perencanaan pengadaan bahan baku dan memastikan proses bisnis mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Lalu berlanjut
pemeliharaan dan penyimpanan dokumen sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku, dan bisnis proses selesai. Sekian Baik. presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.